Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi, teman-teman, di sini saya akan memberikan video tutorial cara mendaftarkan diri sebagai calon peserta didik baru di MAN 1 Lombok Tengah. Penerimaan murid baru madrasah atau PMBM tahun ajaran 2026-2027 di MAN 1 Lombok Tengah akan dibuka pada tanggal 11 Mei sampai dengan 23 Mei 2026. Untuk pendaftarannya, kita sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi, kita bisa mendaftarkan diri sebagai calon peserta didik baru secara online. Untuk pendaftarannya, kita bisa akses melalui website atau link pendaftaran seperti yang ada di tampilan layar. Untuk link pendaftaran akan saya sertakan di deskripsi video untuk mempermudah teman-teman untuk mencari website tempat kita mendaftar sebagai calon peserta didik baru. Jadi, penerimaan murid baru madrasah atau PMBM Madrasah Aliyah Negeri 1 Lombok Tengah tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka melalui 3 jalur pendaftaran, yaitu ada jalur prestasi, kemudian ada jalur reguler, dan juga jalur afirmatif. Jadi di masing-masing jalur ini teman-teman mempunyai persyaratan yang berbeda-beda. Nah, sebelum kita ke video tutorial, mari kita bahas alur pendaftaran terlebih dahulu. Yang pertama, pastikan teman-teman sekolah atau madrasahnya telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah ataupun Madrasah. Kemudian yang kedua, kita akan mengisi formulir pendaftaran secara online melalui link website yang akan saya sertakan di deskripsi video ini. Kemudian yang ketiga, teman-teman mengisi nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 nantinya di link pendaftarannya. Kemudian yang keempat, teman-teman akan mengupload pas foto ukuran 3x4. Alangkah baiknya teman-teman menggunakan foto yang formal atau seperti dengan foto ijazah berlatar merah. Kemudian di samping itu kita juga akan mengupload ijazah atau SKL atau surat keterangan telah mengikuti ujian. Kemudian kita akan mengupload file KK, kemudian KIP, Kartu Indonesia Pintar, PKH, KKS. Ini bagi yang memilih jalur afirmatif. Dan nantinya kita akan mengupload nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Untuk lebih jelasnya, nilai rapot ini kita foto nilainya dari semester 1 sampai semester 5, kemudian teman-teman bisa gabungkan menjadi satu file PDF. Kemudian satu file itu yang akan diupload nantinya. Kemudian yang terakhir, menyerahkan rapot asli semester 1 sampai 5 pada saat verifikasi berkas. Nah, persyaratan khusus jalur pendaftaran prestasi. Berikut adalah persyaratan-persyaratan khusus jika kita akan mendaftarkan diri sebagai calon peserta didik baru melalui jalur prestasi. Jadi, di sini intinya teman-teman yang eh, dari jenjang SMP pada saat mengisi nilai raport, teman-teman mengisi mata pelajaran pendidikan agama Islam, kemudian bahasa Indo, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Kemudian yang dari jenjang MTS, mata pelajaran pendidikan agama Islam ini gunakan nilai akidah akhlak. Kemudian selebihnya sama seperti di jenjang SMP. Kembali persyaratan jalur prestasi, jadi ada beberapa file pendukung yang akan bisa kita
jadikan persyaratan di jalur prestasi ini. Contohnya seperti sertifikat TAFIS, kemudian nilai rapotnya minimal 90, kemudian prestasi di bidang akademik, teman-teman bisa baca. Kemudian file ini nanti akan saya kirimkan juga di link deskripsi video ini. Kemudian jalur reguler dan afirmatif. Apa saja persyaratannya teman-teman? Jadi sama persis kayak jalur prestasi. Cuman yang di jalur reguler bisa tidak sertakan sertifikat. Di jalur reguler ini tidak diminta untuk mengupload sertifikat. Kemudian di jalur afirmatif ini kita akan diminta untuk mengupload KIP, Kartu Indonesia Pintar, atau Program Keluarga Harapan, PKH, atau KKS bagi yang memilih jalur afirmatif. Kemudian mengupload surat keterangan mengikuti ujian sekolah. Sama seperti jalur prestasi. Teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian sebelum kita ke tutorial, kita terlebih dahulu menyiapkan berkas atau dokumen teman-teman. Penting sekali teman-teman, sebelum kita mendaftarkan diri sebagai calon peserta didik baru di MAN 1 Lombok Tengah, sebelum kita membuka websitenya, sebelum kita mendaftarkan diri secara online, alangkah baiknya teman-teman menyiapkan dokumen atau berkasnya terlebih dahulu untuk pedoman atau untuk kalian upload nantinya di pengisian formulir pendaftarannya secara online. Apa saja yang akan disiapkan? Yang pertama itu file pas foto ukuran 2x3. Nah, seperti yang saya bilang tadi, usahakan fotonya menggunakan foto yang formal. Kemudian berlatar merah, contoh seperti foto ijazah. Kemudian yang kedua, teman-teman siapkan ijazahnya atau SKL, surat keterangan lulus, atau surat keterangan mengikuti ujian sekolah atau madrasah. Kemudian yang ketiga, siapkan kartu keluarga. Kemudian yang keempat, siapkan KIP atau PIP-nya atau KKS dan sejenisnya bagi teman-teman yang daftar melalui jalur afirmatif. Kemudian siapkan rapotnya mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi nanti teman-teman silahkan foto nilai rapotnya dari semester 1 sampai dengan semester 5. Kemudian teman-teman gabungkan menjadi satu file, menjadi file PDF. Nah, jadi jangan pisah-pisah antara nilai semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi usahakan kalian foto semester 1 sampai semester 5, kemudian foto itu kalian gabungkan menjadi satu file PDF. Nah, kemudian yang terakhir, siapkan sertifikat khusus jalur prestasi. Oke teman-teman, kalau sudah berkasnya sudah siap, mari kita lanjutkan ke video tutorial pendaftaran online melalui link websitenya. Baik teman-teman, kita langsung saja ke video tutorial cara mendaftarkan diri sebagai calon peserta didik baru di MAN 1 Lombok Tengah secara online. Nah, jadi saya sudah menyiapkan link pendaftarannya di deskripsi video teman-teman. Teman-teman bisa copy, kemudian silakan teman-teman buka Chrome di laptop atau di komputer atau di HP-nya. Kemudian paste link yang ada di deskripsi video. Nah, setelah kalian copy, maka tampilan di Chrome akan seperti ini. Nanti kalau di HP tampilannya akan berbeda. Kurang lebihnya kalau di HP akan seperti ini, teman-teman. Kalau di komputer tampilannya seperti yang ada di layar desktop. Nah, di sini cara kita untuk mendaftarkan diri, kita bisa daftar melalui tombol mulai pendaftaran, teman-teman. Atau melalui daftar sekarang. Ini sama. Kita bisa mengklik mulai pendaftaran atau daftar sekarang. Nah, coba kita akan klik mulai pendaftaran. Setelah kita mengklik mulai pendaftaran,
maka aplikasi akan memunculkan formulir online. Jadi di sini teman-teman diminta untuk isi data pendaftaran terlebih dahulu. Kemudian di sini ada nama lengkap dan NISN, NIK dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kita ketahui di sini teman-teman, jadi kalau ada tanda bintang merah di atas formulir ini berarti hukumnya wajib diisi, teman-teman. Nanti kalau teman-teman melihat di tidak ada tanda bintang merah di atasnya, di atas formulirnya, berarti itu bisa untuk tidak diisi. Untuk lebih jelasnya, teman-teman, mari kita daftar sebagai contoh atau sebagai panduan kita bersama. Nama lengkap kita isi dengan nama lengkap. Nah, namanya usahakan menggunakan nama sesuai dengan ijazah SD atau MI atau MTS teman-teman. Jadi usahakan menggunakan nama yang ada di ijazah. Nah, kemudian Muhammad Reza kita contohkan satu. Jika di ijazahnya M titik maka pakai M titik. Usahakan pakai nama ijazah. Kemudian masukkan NISN-nya. Setelah NISN-nya ini teman-teman bisa cari di ijazah SD atau MI-nya, teman-teman. Kemudian isi NIK, NIK-nya bisa dicari di KK, kemudian isi tempat lahir, lahirnya di mana, misalkan Lombok Tengah, kemudian tanggal lahirnya, kalau teman-teman bisa mengklik tanda kalender ini atau klik isi manual juga bisa. Kalian teman-teman bisa sesuaikan dengan tanggal, bulan, tahun lahir teman-teman. Nah, di sini saya contohkan satu. Kemudian pilih jenis kelamin. Kemudian pilih agama. Ingat teman-teman kalau tanda bintang merah berarti wajib diisi. Kemudian alamat domisili. Artinya walaupun teman-teman alamat tempat lahirnya di Lombok Tengah, alamat domisili ini maksudnya adalah tempat teman-teman tinggal atau tempat teman-teman eh, bersama keluarganya pada saat ini. Ya, misalkan saya sebagai contoh Tampar Ampar Praya. Ya. Kemudian nama ayah, silakan teman-teman masukkan nama ayahnya sesuai dengan yang ada di KK. Kemudian pekerjaan ayah, di sini saya contohkan sebagai tukang. Kemudian ibu, kalian isi nama ibu sesuai yang ada di KK. Kemudian pekerjaan ibu wajib diisi. Kemudian isikan nomor WhatsApp teman-teman yang aktif di WhatsApp. Kemudian silakan alamat orang tua bisa dicari di KK juga teman-teman. Saya contohkan di sini Lombok Tengah. Kemudian jalur masuk. Nah, di sini teman-teman bisa memilih jalur masuk 3 jalur, yaitu yang pertama ada prestasi, kemudian ada reguler, kemudian ada afirmatif. Nah, kalau teman-teman daftar melalui jalur prestasi, berarti teman-teman menyiapkan sertifikat pendukungnya. Contohnya seperti tahfiz minimal 3 juz atau prestasi akademik lainnya minimal tingkat kabupaten atau non-akademik minimal tingkat kabupaten ke atas. Kemudian jalur jalur reguler, teman-teman tidak perlu siapkan sertifikatnya. Afirmatif, teman-teman siapkan PKH, kemudian KKS dan lain sebagainya yang sejenisnya tanda bahwa kurang mampu. Kita sebagai calon peserta didik yang kurang mampu. Di sini saya contohkan jalur prestasi, misalkan. Kemudian asal sekolah, sebut saja MTSN 1 Lombok Tengah. Kemudian akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah ini kalau teman-teman tidak tahu, teman-teman bisa cari di Google. Cari di Google akreditasi sekolah teman-teman atau enggak ke teman-teman tanya kepada guru di madrasah atau di sekolahnya.
Nah, ini dia teman-teman. Kalau ndak ada tanda bintang merah berarti bisa tidak diisi. Tetapi di sini saya memilih jalur prestasi berarti wajib diisi karena di sini jalurnya prestasi. Kalau tidak jalur prestasi maka ini bisa tidak diisi. Misalkan di sini prestasi kita tahfiz tahfiz Al-Qur'an minimal 3 juz. Nah, kemudian setelah kita mengisi prestasi, teman-teman mengupload sertifikatnya. Misalkan di sini ada 5 sertifikat atau 5 prestasi yang dimiliki oleh teman-teman. Berarti kelima sertifikat itu teman-teman foto, kemudian satukan menjadi satu file, kemudian teman-teman upload di sini. Nah, kalau sekedar cuma satu prestasi, maka buatkan eh, sertifikat tersebut PDF atau bisa juga sekedar dipoto. Nah, saya contohkan misalkan di sini saya upload sertifikat kartu pendaftaran misalkan. Kemudian catatan penting di sini tidak ada tanda bintang berarti tidak wajib untuk diisi. Kita lewati. Nah, ini dia teman-teman berkas-berkas penting, dokumen-dokumen penting yang harus diisi oleh calon peserta didik baru. Pas foto, ingat bahwa pakai foto 3x4 dan menggunakan latar merah formal, teman-teman. Jadi, siapkan dulu fotonya, nanti teman-teman bisa klik tanda biru ini, kemudian akan diarahkan ke galeri atau file manager teman-teman. Di sini saya contohkan satu foto abal-abal. Kemudian di sini ada ijazah atau SKL atau surat keterangan telah mengikuti ujian sekolah atau ujian madrasah. Teman-teman bisa foto, kemudian bisa jadikan PDF, bisa juga dijadikan sebagai gambar. Teman-teman tinggal klik tanda biru, kemudian pilih filenya, kemudian klik open. Maka dia akan langsung disimpan di sini. Kemudian ada kartu keluarga. Kalian cari file kartu keluarganya, kemudian kalian klik open, maka filenya akan disimpan. Bagaimana cara memastikan filenya disimpan apa enggak? Nah, di sini sebelum kita mengupload tadi, tulisannya warna hitam. Setelah kita upload, maka tulisannya akan berwarna hijau. Nah, KIP atau Kartu Indonesia Pintar atau PIP atau KKS dan sejenisnya ini khusus bagi peserta didik yang mendaftarkan diri melalui jalur afirmatif. Jadi, ini tidak wajib diisi, teman-teman. Nah, kemudian setelah kita upload dokumen atau berkas-berkas penting ini, langkah selanjutnya kita akan diminta untuk mengisi nilai raport dari semester 1 sampai dengan semester 5. Yang perlu teman-teman ketahui di sini bahwa nilai ini nantinya akan diverifikasi oleh panitia di Man 1 Lombok Tengah pada saat verifikasi berkas. Jadi, usahakan isi nilainya sesuai dengan nilai yang ada di rapotnya, teman-teman. Misalkan saya akan contohkan nilai agama. Jika kalian dari SMP, maka gunakan nilai pendidikan nilai PAI-nya. Kalau kalian berasal dari jenjang MTS, maka silakan isikan nilai akidah ahlaknya. Di sini saya contohkan nilainya kalian teman-teman tinggal input dengan angka, jangan pakai tulisan. Ya, di sini saya akan contohkan nilainya sama semua. Kemudian di sini ada nilai bahasa Indonesia, nama bahasa Inggris dari semester 1 sampai semester 5, kemudian ada matematika dari semester 1 sampai semester 5, kemudian ada IPA dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, setelah nilai ini terisi teman-teman,
Jika nanti satu semester belum terisi nilainya, maka pendaftaran tidak akan bisa mengirim formulir. Karena seperti yang saya bilang awal tadi bahwa tanda merah wajib diisi. Kalau tidak diisi berarti tidak akan bisa tersimpan. Setelah kita input nilainya teman-teman, silakan teman-teman upload file nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa nilai rapot ini teman-teman bisa foto dari semester 1 sampai semester 5, kemudian teman-teman jadikan satu file PDF. Karena yang diupload adalah satu file, bukan masing-masing semester. Jadi pastikan teman-teman satu file tersebut berisi nilainya dari semester 1 sampai semester 5. Kalau sudah siap filenya, kalian bisa klik tanda biru, kemudian nanti akan diarahkan ke galeri atau file manager di komputer, di HP, atau di laptop teman-teman. Di sini saya upload abal-abal. Kemudian setelah teman-teman terisi semua formulir ini, silahkan teman-teman kirim formulir pendaftaran. Setelah itu, aplikasi website formulir pendaftaran online akan menyimpan data beserta berkas dokumen yang kita upload tadi itu. Ini akan membutuhkan waktu yang lumayan lama atau cukup lama. Untuk itu mohon kepada semua calon peserta didik untuk bersabar dan jangan keluar sebelum ada notifikasi pendaftaran berhasil. Nanti kalau kita keluar dari website ini, takutnya data kita tidak tersimpan. Oke teman-teman, kalau sudah muncul seperti ini, pendaftaran berhasil, berarti kita sudah berhasil daftarkan diri sebagai calon peserta didik baru dan mempunyai kartu pendaftaran nanti teman-teman. Nah, yang perlu kita tekankan di sini teman-teman, siap bagi calon peserta didik baru, bagi pendaftar calon peserta didik baru MAN 1 Lombok Tengah, tolong untuk menyiapkan kertas dengan pulpen, kemudian tulis kode pendaftaran ini dengan sebaik-baiknya. Tulis kode pendaftaran ini dengan baik dan benar. Jangan sampai kode pendaftaran ini hilang, teman-teman. Kalau kode pendaftaran ini hilang, maka teman-teman tidak bisa mencetak kartu pendaftarnya, teman-teman. Jadi, kode pendaftaran ini nanti gunanya untuk mengecek status kita. Apakah kita sudah berkas yang telah kita isi, data yang telah kita isi, sudah lengkap, sudah sesuai atau tidak. Kita bisa cek menggunakan kode pendaftaran ini. Dan kode pendaftaran inilah tempat kita nantinya untuk mendownload kartu pendaftaran. Nah, jadi mohon dengan sangat kode pendaftaran ini jangan sampai hilang. Kemudian jangan klik apapun sebelum teman-teman memastikan kode ini sudah kalian simpan dengan baik-baik. Nanti kalau teman-teman belum simpan kode ini, teman-teman sudah mengklik selesai, maka teman-teman akan bingung mau cetak kartu pendaftaran di mana. Untuk itu, tolong dengan sangat kode ini dirahasiakan dan ditulis dengan sebaik-baiknya dan disimpan dengan yang sebaik-baiknya. Nah, kalau sudah kita tulis, kalau sudah kita simpan, maka teman-teman bisa klik selesai. Maka proses pendaftaran formulir online calon peserta didik baru MAN 1 Lombok Tengah telah berhasil. Namun, pendaftaran bukan cukup sampai sini, teman-teman. Jadi, kita akan
disuruh untuk mengecek status pendaftaran kita berkali-kali. Jadi, teman-teman silahkan cross-check status pendaftarannya secara berkala. Setelah kita mendaftar tadi, setelah kita mendapatkan kode pendaftaran, teman-teman bisa kembali ke web link pendaftaran website seperti yang awal, seperti tampilan awal. Kemudian kita cek status pendaftaran kita, teman-teman. Kita klik cek status pendaftaran kita. Nah, kemudian masukkan kode pendaftaran yang telah teman-teman tulis tadi. Di sini saya sudah salin tadi, saya sudah copy. Sekarang saya akan masukkan kode pendaftaran yang saya terima tadi. Kemudian setelah kita input kodenya, silahkan klik cari. Di sini teman-teman, cek status ini gunanya adalah untuk mengecek status pendaftaran yang telah kita input tadi. Apakah data kita sudah sesuai atau tidak? Apakah dokumen yang telah kita upload sesuai atau tidak? Nanti data sama dokumen yang telah kita upload tadi akan diperiksa oleh atau akan diverifikasi oleh panitia. Jadi di sini teman-teman yang perlu kita teliti bahwa di sini ada beberapa status hasil pencarian. Salah satu contohnya di sini pending. Karena baru saja saya daftar, maka hasil pencariannya adalah pending. Kenapa pending? Karena pendaftaran kita atau data kita lagi diverifikasi oleh panitia sebagai adminnya, teman-teman. Nah, jadi nanti kalian teman-teman semua cek secara berkala sampai dengan hasil pencariannya di sini muncul diterima. Baik teman-teman, jadi kita akan mengecek status pendaftaran kita kembali. Jadi untuk mengecek status pendaftaran, kita bisa memasukkan kode pendaftaran yang teman-teman tulis tadi, kemudian kita cari. Nah, seperti yang saya bilang tadi teman-teman, hasil pencarian apabila sudah muncul diterima, maka proses pendaftaran kita berhasil, teman-teman. Tetapi kalau hasil pencariannya masih berstatus pending, berarti data sama berkas kita masih dalam verifikasi panitia. Akan diperiksa dulu sama panitia apakah data kita sudah benar, apakah berkas yang sudah kita upload sudah sesuai atau tidak. Jika sesuai dan sudah benar datanya, maka nanti hasil pencariannya setelah teman-teman cari akan diterima atau proses pendaftaran berhasil. Setelah muncul seperti ini teman-teman, kita bisa langsung cetak bukti atau cetak kartu bukti pendaftaran. Caranya kita klik cetak kartu bukti PDF. Nah, nanti di HP atau di laptop atau di komputer setelah kita mengklik cetak kartu bukti ini akan secara otomatis kartunya akan di-download. Kemudian teman-teman bisa buka. Kartunya akan bertampilan seperti ini. Nah, mohon dengan sangat kepada semua calon peserta didik baru MAN 1 Lombok Tengah untuk mencetak kartu bukti pendaftaran ini. Kemudian pastikan status seleksi pendaftarannya sudah diterima sebagai pendaftar. Kemudian silahkan kartu ini dibawa pada saat verifikasi ulang. Jadi kartu ini adalah kartu bukti yang sah bahwa kita adalah pendaftar dari calon peserta didik baru MAN 1 Lombok Tengah. Kemudian saya akan contohkan lagi tampilan di mana hasil pencariannya dikoreksi. Baik teman-teman, status pending sudah saya jelaskan, status diterima sudah saya jelaskan. Di sini ada satu status lagi. Coba kita cek status pendaftarannya. Kita masukkan kode pendaftaran. Kemudian jika nanti tampilannya seperti ini, hasil pencariannya
menampilkan tombol perbaikan atau tulisan perbaikan, berarti pada saat kita mendaftarkan diri sebagai calon peserta didik baru, setelah diverifikasi oleh panitia, ternyata ada beberapa berkas yang harus ulang diupload atau memang ada beberapa berkas yang salah atau data kita yang salah. Teman-teman tidak perlu panik. Data yang kita input dari awal, dokumen yang kita input dari awal tidak akan hilang. Namun kita akan disuruh untuk memperbaiki saja. Caranya, klik perbaiki atau lengkapi data. Kemudian kita akan diarahkan ke formulir online yang tadi itu, teman-teman. Nah, data kita tidak akan hilang. Cuman kita disuruh koreksi apa saja yang masih belum kita upload atau apa saja dokumen yang salah. Nanti pada saat cek status di sini juga ada catatan si adminnya. Tempat salahnya apa sehingga kita disuruh untuk memperbaiki data. Nah, contohnya di sini ternyata di sini salahnya silakan ulang upload nilai semester 1 sampai dengan semester 5. Berarti kita ulang upload nilai semester 1 sampai semester 5 saja, teman-teman. Nah, nanti bervariasi teman-teman salahnya. Ada yang salah kakak, ada yang salah KIP, ada yang salah ijazah, dan lain sebagainya. Di sini contohnya salah nilai raport atau file raport, kita bisa lihat terlebih dahulu. Lihat dokumen yang telah kita upload tadi. Nah, di sini setelah kita lihat, oh memang ternyata yang saya upload tadi misalkan nilai semester satu saja, belum ada semester 2, 3, 4, dan 5. Nah, sehingga kita upload ulang teman-teman. Kita perbaiki filenya. Satukan filenya dari semester 1 sampai dengan semester 5. Kemudian klik tanda biru, kita upload ulang, kemudian kita open, simpan, kemudian kita simpan perbaikan data. Setelah kita klik simpan perbaikan data, silakan teman-teman klik tombol OK, kemudian mengcross-check kembali daripada status pendaftaran kita, teman-teman. Pastikan status pendaftaran kita sampai dengan muncul diterima seperti yang saya contohkan tadi itu. Mungkin hanya ini video tutorial dari saya, teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Dan kalau masih ada yang bingung, langsung saja untuk menanyakan kepada saya pribadi khususnya, atau bisa langsung menanyakan kepada panitia penyelenggara. Untuk itu, tutorial ini semoga bisa bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.